Ratu memanggil hamba. Perasaanku tidak enak. Ayo antara. Tapak Musti, ada rumah terbang. Kita ke sana. Baik, Dira. Yang terbakar itu rumah Joko Tarub. Tapi kenapa semua orang hanya diam saja? Izinkan saya memadamkan ini. Kenapa, Ki? Itu keinginan Joko Tarub sendiri, Nyi Ratu. Keinginan Joko Tarub sendiri? Iya, Nyi Ratu. Joko Tarub ingin melupakan rumah yang katanya terlalu banyak kenang-kenangan itu, Nyi Ratu. Lalu sekarang di mana Joko Tarubnya? Bertapa, Nyi, meninggalkan keramaian dunia. Biarkan rumah tetap terbakar. Baik, Nyi Ratu. Rupanya saksa itu yang sudah membuat Kijang tadi kabur. Ampos mau apa begitu? Apa boleh buat? Cantik. Siapa mereka? Ini benar-benar di luar dugaan. Tidak ada salahnya aku coba. Siapapun pemilik selendang ini, dia harus jadi milikku. Yunda? Yunda? Yunda belum berganti baju. Selendangku Nawangsari. Selendangku hilang. Tadi ku taruh di sini Nawangsari. Tadi ku tidur dengan sendal. Aneh sekali kalau sampai selendang itu hilang. Apa jadinya
Yunda sudah kembali mengajak kami ke sendang ini. Dan yang kedua, ketika aku mengingatkan tentang beliung itu, Yunda tidak percaya kepadaku bahwa beliung itu aneh, pertanda buruk bagi kita. Dan sekarang lihat apa yang terjadi pada kami. Baik-baik. Karena ini semua salah, biar aku yang menanggung akibatnya. Sudah sana pergi semuanya. Bukan maksud itu, Sudah sana semua tinggalkan aku. Sana pergi semuanya. Pergi. Jadi itu manfaat selendang ini. Ini selendang bidadari. Dengar baik-baik. Siapapun yang mau menolong, yang mau mengeluarkanku dari sendang ini, dan yang mau menampung keberadaanku, kalau perempuan, aku akan jadikan saudara. Dan kalau laki-laki, aku akan mengabdi kepada penolongku itu. Aku berjanji, aku akan menepati janjiku. Terima kasih. Iya. Kalau boleh saya tahu, siapa nih Dewi? Dan sedang apa di sini? Aku Nawang Wulan. Nawang Wulan. Iya. Aku dari Kayangan, tapi aku tidak bisa kembali ke sana. Karena selendangku hilang. Sekarang aku tidak tahu harus kemana lagi. Karena aku tidak punya siapa-siapa di sini. Kalau nih Dewi mau, nih Dewi bisa tinggal di rumahku. Sesuai janji, aku akan mengabdi kepada penolongku. Kalau dilihat dari busur panah Kakang, sepertinya itu bukan busur panah biasa. Begitupun juga dengan anak panahnya. Kakang ini apa? Prajurit, tamtama, atau bahkan perwira tinggi? Bukan nih Dewi. Aku hanyalah orang biasa. Seorang nelayan yang sesekali berburu kijang. Kakang pasti bohong. Aku tidak bohong. Ayo, kita lanjutkan. Dinda. Kanda? Kanda kok cepat pulang? Iya Dinda. Kanda lapar sekali. Sayurnya sudah matang Kanda, tapi nasinya belum. Belum matang. Tidak Kanda. Jangan. Kenapa Dinda? Dinda pesan wanti-wanti dengan Kanda. Jangan sekali-kali Kanda membuka kendil saat Dinda sedang menanak nasi. Ora Ilo, itu pantangan Kanda. Itu pantangan yang harus Kanda pegang teguh. Iya Dinda. Kanda akan ingat selalu. Dinda? Kenapa Dinda? Tidak Kanda. Dinda hanya... Apa Dinda masuk angin? Tidak Kanda. Sepertinya Dinda hanya mual saja. Sebentar Dinda. Hari ini Dinda mual-mual. Kemarin Dinda makan mangga muda dan makan yang asam-asam. Kanda tahu. Tahu apa Kanda? Dinda hamil. Hamil? Iya Dinda hamil. Dan
Kanda. Bagaimana kalau aku namai Nawangsi? Nama yang bagus. Nawangsi, anak bobo, mana senyumnya? Nawangsinya ngantuk, Bobo. Oh, ngantuk, bobo kan masih mau main. Dinda, sepertinya ada yang datang. Semoga bukan Mahadewi, Kanda. Mahadewi, Kalau Mahadewi sampai datang ke sini, dia pasti akan membunuh Nawangsi. kalau begitu jangan salahkan aku. Jika pedang pusakaku yang menyambutnya. Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa Kang Mas menyambutku dengan pedang? Dimas, rupanya kamu, Dimas. Siapa, Kanda? Pramono. Dia ini Joko Pramono, saudara kembarku. Maaf Kang Mas, aku tidak memberi kabar terlebih dahulu. Tempo hari, di saat pernikahan Kang Mas, aku tidak bisa datang. Jadi, di saat aku ada kesempatan, tidak ada salahnya kan, aku ingin melihatmu. Kedatanganku kemari, ingin melihat putrimu Kang Mas. Jadi, ini putrimu Kang Mas. Cantik. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mempunyai pasangan? Kang Mas tahu sendiri, aku ini seorang prajurit. Mana ada orang tua yang ingin menikahi anaknya dengan seorang prajurit. Nanti ketika prajuritnya mati, orang tuanya pun tidak mau anaknya menjadi janda. Tunggu dulu. Apakah kamu masih prajurit Majapahit? Iya Kang Mas. Kang Mas, ada apa ini Kang Mas? Pasti kedatanganmu kemari untuk memata-mataiku. Dan kamu sudah mempersiapkan para tentaramu untuk menangkapku. Kang Mas lihat sendiri. Aku datang dengan damai. Sebagai saudara kembarmu yang ingin merasakan kebahagiaan kalian. Tapi Pandega Jogologo, aku tahu Kang Mas. Dia terbunuh sini dan anak buahnya sudah melapor padaku. Tapi Kesatuan memutuskan tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Apakah bisa aku percaya? Pernahkah saudara kembarmu berbohong padamu? Maafkan aku Dimas. Iya Kang Mas. Hanya seuntai padi. Beginikah cara bidadari memasak? Aku tahu. Inilah sebabnya padi di lumbungku ini tidak pernah habis. Kanda? Kenapa Kanda melanggar janji? Kenapa Kanda membuka kendilnya? Kanda tahu apa akibatnya? Dengan terbukanya rahasia ini, Dinda harus menanak nasi seperti orang-orang pada umumnya. Dinda harus menumpuk padi, harus menapi beras, dan harus mencucinya sebelum ditanak. Padi di lumbung itu akan cepat habis, Kanda. Mulai sekarang kita akan kerja keras hanya untuk sesuap nasi. Tidak, maafkan Kanda. Selendangku? 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 Tapi tunggu dulu. Kenapa selendangku bisa ada di sana ya? Siapa yang menaruhnya di sana? Aku tahu. Ini pasti ulah Kanda Joko Tarub. Berarti Kanda Joko Tarub yang mencuri selendangku. Ia curi selendangku, lalu ia sembunyikan hingga aku tinggal sendirian dan aku menangis.
Dan aku sesambat. Barulah dia datang seperti dewa penolong. Kanda, kenapa Kanda jahat sekali? Mawangsi? Dinda? Dinda? Dinda Nawangwulan? Dinda? Dinda di mana? Dinda? Ini terakhir kalinya Kanda memanggilku Dinda. Dinda? Di mana Dinda menemukan selendang itu? Di lumbung padi, di tumpukan yang paling bawah. Berarti Ya berarti aku harus kembali ke kayangan, Kanda. Dinda, jangan Dinda. Untuk apa aku di sini, Kanda? Untuk apa aku tinggal bersama seseorang yang sudah mencurangiku? Kanda itu sengaja mencuri selendang terbangku agar aku tidak bisa kembali ke kayangan. Karena Kanda sangat ingin aku menjadi milik, bukan Kanda? Iya kan? Tidak, Dinda. Aku tidak bisa bersama Kanda lagi. Selamat tinggal, Kanda. Dinda, bagaimana dengan Nawangsi? Nawangsi akan menjadi tanggung jawab, bukan? Tapi Nawangsi butuh susu, Dinda. Kanda bisa mencarinya, kan? Seperti Kanda mencari madu. Dinda, Nawangsi butuh kasih sayang seorang biung. Dia pasti merindukan biungnya, Dinda. Kalau Nawangsi menangis karena merindukan biung, ajak dia keluar rumah, Kanda. Menatap bulan. Dia akan kembali tenang. Karena aku berada di bulan dan tersenyum kepadanya, Kak. Selamat tinggal. Tunggu, Dinda. Apa Dinda tidak pamit dengan Nawangsi? Aku tidak ada waktu, Kak. Nawangwulan. Yunda? Yunda sudah kembali. Yunda sudah menemukan selendang Yunda. Di mana Yunda menemukannya? Di mana Bunda Mahadewi? Sembah saya, Kak Mahadewi. Aku tidak menerima sembahmu, Nawangwulan. Mohon ampuni saya, Mahadewi. Mohon terimalah kembali kepulangan Nawangwulan. Namamu sudah kuhapus dari buku besar. Namamu sudah tidak ada lagi sebagai bidadari. Kamu tidak bisa menjaga kedewianmu sebagai dewi. Sekarang, kamu pergi dari sini. Jangan kamu kotori kayangan ini dengan ulangmu yang sangat memalukan. Yunda Nawangwulan sudah kembali. Dan dia juga sudah mendapatkan apa yang dulu hilang. Tidak pantaskah bagi Yunda Nawangwulan sebagai saudara tertua kami untuk mendapatkan kemuliaannya kembali? Kemuliaan tidak untuk bidadari yang tidak suci lagi. Sini, selendang kedewianmu kucabut. Mahadewi! Selendangku, Mahadewi. Tolong kembalikan. Selendang ini tidak untuk dewi buduk seperti kamu. Mahadewi. Jangan. Nanti kalian bisa ketularan buduknya. Mahadewi, apa yang kamu lakukan kepada wajahku? Ini hukuman untuk bidadari berdosa seperti kamu. Pergi kamu. Tinggalkan tempat ini. Hei, mau apa? Hah? Mau apa? Mau kejar Indamu? Mau kejar Indamu ya?
ini. Aku meminta keadilan. Kang Mur Penjaga, mohon terimalah hambamu ini. Mohon ampun Gusti Prabu. Kami tidak sanggup mengusir seorang yang sedang bertapa. Benar, Sang Prabu. Kami tidak boleh mengusir seseorang yang sedang bertapa. Lancang kamu Condomadi. Kamu lebih menghormati musuh ketimbang aku, Lancang. Ampun, Sang Prabu. Seorang yang sedang bertapa bukanlah musuh Sang Prabu. Aku ingin temui wanita itu. Ayo ikut aku. Perempuan itu bertapanya. Benar, Sang Prabu. Kamu takut dengan dia? Saya hanya menghormatinya, Sang Prabu. Kamu menghormatinya, ha? Mohon maaf saya. Begitukah cara Sang Prabu memperlakukan senopatinya? Aku juga akan memperlakukanmu seperti itu. Kalau kamu tidak pergi dari wilayah kekuasaanku. Apa Sang Prabu tidak malu berkelahi dengan perempuan? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ada cara yang lebih baik yang bisa kita tempuh. Apa itu? Adu keterampilan Sang Prabu. Kamu punya keterampilan apa, Cahayu? Kamu bisa apa, Sang Prabu? Bisa kamu hancurkan Gunung Karang itu. Lihatlah, Gunung Karang itu bisa aku hancurkan. Kalau Sang Prabu merusak, maka aku akan membangunnya kembali. Lihatlah, sekarang apa yang akan aku lakukan. Lihatlah, kekuatan dan kekuasaanku melebihimu. Sang Prabu, menjadi penguasa itu bukan untuk menghancurkan. Tapi kita harus melindungi, menjaga, dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Jangan banyak bicara kamu. Tunjukkan kekuatanmu melebihi kekuatanku. Inilah yang akan aku lakukan kalau aku menjadi penguasa.
ajar kamu pengkhianat. Sang Prabu, aku ini musuhmu, bukan mereka. Pergi kamu Raja Lali. Laut Kidul bukan tempat. Terima kasih Nyai sudah mengakhiri kelaliman raja kami. Kami, atas nama warga Segoro Kidul, memohon Nyai untuk menjadi ratu kami. Jadi inikah arti perjalanan yang aku lalui dan penuh lika-liku ini? Aku menjadi ratu. Apa itu? Pangoso Segoro, kenapa bisa begini? Tubuhmu beku seperti patung. Jangan khawatir saudara tuaku. Aku akan membangunkanmu. Condro memberikan bagi kami. Iya, berdirikan dia. Baik, baik. Chandromawa. Iya, Kakang. Adikku, terima kasih sudah menolongku. Iya, Kakang. Tidak pantas Raja Gong Binotoro bertekuk lutut di hadapan adik perempuannya. Adikku, bantu aku kembali ke Segoro Kidul untuk merebut tahtaku. Pasti, Kakang. Tapi tidak sekarang. Lukamu sangat parah dan kamu harus dirawat. Aku tidak mau. Aku harus segera ke Segoro Kidul denganmu atau tanpamu. Kakang. Mau hilang, mau abang. Angkat dan bawa dia ke ruang rawat. Baru saja jadi ratu, aku telah melakukan kesalahan. Kesalahan, Nyi Ratu. Aku telah memberikan mustika kembang kantil dari kayangan untuk Dimariati. Jika itu untuk kebaikan orang lain, apa salahnya Nyi Ratu? Salahnya ketika meminta tujuannya baik. Tapi karena sekarang disalahgunakan, maka aku harus mengambil kembali mustika itu. Kalau begitu, aku dan Cindro Manik akan mengambil kembali untuk Nyi Ratu. Tidak. Aku telah memilih seseorang untuk mengambilnya. Namanya Pramono. Dia sekarang berada di pantai. Ambillah dia, agar aku bisa berbicara dengannya. Sindiko Daun, Nyi Ratu. Sendiko Daun, Nyi Ratu. Itu, Kakak. Perkembangan yang terjadi di Segoro Kidul. Terlambat. Perempuan itu sudah menjadi ratu. Dan aku baru terbangun dari koma sebulan kemudian. Itu karena Kakang sudah benar-benar tidak bisa disadarkan. Bagiku sebulan itu sangat lama, Chandromawa. Sekarang aku tanya sama Kakang. Apa yang harus kita lakukan? Tangkap Pramono itu. Jadikan dia umpan. Agar perempuan itu bisa keluar dari Segoro Kidul. Dan aku bisa merebut kembali tahtaku. Baik, Kakang. Nyi Ratu, bagaimana keadaan? Siap dikembalikan ke alamnya, Nyi Ratu. Kalau begitu bangunkan dia. Baik, Nyi Ratu.
Di mana saya? Kamu berada di keratonku Joko Pramono. Dari mana tahu nama saya? Kamu saudara kembar Kanda Joko Tarub, dan kita pernah bertemu. Tidak mungkin. Perasaan saya tidak pernah bertemu denganmu. Aku Ratu Kidul, dan sekarang kamu berada di keraton Segoro Kidul. Tapi saya sangat yakin tidak pernah bertemu dengan Nyi Ratu. Kita bertemu saat kamu menjenguk bayi Nawangsi. Saya memang pernah pergi ke Tarub untuk mengucapkan selamat kepada Kang Mas saya Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan. Nawangwulan itu aku. Jadi cerita itu benar. Di saat Dewi Nawangwulan berpisah dengan Kang Mas Joko Tarub, kemudian jadi ratu di Segoro Kidul. Iya. Dan sekarang kamu sedang berhadapan dengannya. Aku minta tolong padamu untuk kembalikan mustika kembangkan yang berada di tangan Mariati untukku. Mariati. Kamu memang belum pernah bertemu dan kenal dengan, tapi Ayu yang akan mengenalkanmu pada pemegang mustika itu. Lalu, apa hubungannya Ayu dengan wanita itu? Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Joko Pramono, di jari manis ada cincin bermata hijau. Dalam situasi gawat, terjepit, dan kamu merasa tidak mampu mengatasinya, cium mata cincin itu, dan bisikan permintaan tolong, maka akan ada satu kekuatan yang akan menolong. Baik, Nyi Ratu. Tapi jangan katakan kepada siapapun kalau cincin itu dariku, dan jangan katakan kepada siapapun kalau kamu bertemu denganku. Jangan katakan kepada siapapun kalau kamu minta tolong kepadaku. tapi ombak lain sudah membalikan Kakang ke pantai. Aku benar-benar takut tadi, aku tidak mau kehilangan. Kamu dengar sendiri, Cundomani. Pramono sama sekali tidak membicarakan tentang pertemuannya dengan. Dia satria yang memegang teguh janjinya, Nyi Ratu. Kamu benar. Lihat itu. Cepat tangkap pemuda itu. Lihat, siapa para penghadang itu? Itu Mowo Abang dan Mowo Ireng, Nyi Ratu. Ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Condromowo. Condromowo masih saudara dengan Prabu Panguwaso Segoro, Nyi Ratu. Batu Hijau, bantu aku. Tidak. Kenapa keluar kamu? Anak muda, menyerahlah. Ikut aku atau kekasihmu mati. Siapa kamu? Kenapa kamu menyakiti Ayu? Aku Prabu Panguwaso Segoro. Panguwaso Segoro?
Bukankah Teriak dan panggillah Ratu Kidulmu itu. Katakan padanya kalau aku masih hidup dan aku akan merebut kembali tahtaku. Selamat datang di kematianmu, penguasa Segoro. Akhirnya kamu muncul juga, perempuan perebut tahta. Bersama pengkhianat yang tidak tahu malu itu. Penguasa Segoro, kamu seharusnya berterima kasih kepadaku karena kamu hanya kebukan. Ajar. Kembalikan tahtaku atau kalian semua akan mati. Ambil saja kalau kamu bisa. Kang, lebih baik Kakang langsung pulang saja sekarang. Ibu pasti marah kita pergi seharian. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk aku bertemu dengan ibu? Tidak, saat ini tidak tepat. lalu bagaimana kalau... Biar aku saja yang menghadapi ibuku. Kakang pulang saja ya. Baik, aku pulang. Hati-hati, Kang. Ayo. Itu tidak harus bikin kok kamu bisa nyelengket-nyelengket sama yang namanya Joko Pramono itu. Apa kelebihan dia apa? Bu, Ayu baru pulang. Ayu masih lelah. Keluyuran sama gembel tidak lelah. Dia aja tukar pikiran sama ibunya yang melahirkannya. Lelah. Mau jadi apa kamu itu? Kenapa ibu sangat gak suka sama dia, Bu? Jelas ibu tidak suka sama dia karena ibu sudah punya calon mantu yang hebat, yang handal, yang ketek, emas, yang ngejreng. Ayu gak suka sama Raden Bambang. Oh malah Ayu, Raden Bambang Wijarnako itu tahing luhur, juragan kaya raya. Ayu lebih srek sama Kakang Pramono, Bu. Bodoh kamu itu Ayu, bodoh, keblinger kamu itu ya. Keblinger kenapa, Bu? Karena Kakang Pramono itu seorang prajurit yang dia bisa mati kapan saja, atau karena dia bukan pengusaha. Iya. Bukan karena itu. Iya, lalu kenapa? Ya. Itu pasti Raden Bambang. Ayo, jangan cemberut. Sumbernya senyum-senyum. Tunjukkan kecantikanmu di depan calon suamimu. Ya, ayo. Den Bambang. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Den Bambang. Ayunya ada? Ayu ada. Mari. Oh, sebentar. Ini aku ada oleh-oleh untuk Ibu dan Ayu dari Kota Raja. Den Bambang, terima kasih sekali. Silakan Den Bambang. Ayo. Ayo, ada apa sih kamu ini? Oh, Ayu. Ini calon mantu ibu yang kaya raya datang bawa oleh-oleh buat kamu ini. Hah? Gak enak, Bu. Setiap dia datang ke sini, dia selalu bawa oleh-oleh. Oh, jadi kamu itu lebih seneng kalau yang datang itu macam si Pramono, ya? Datang tangan kosong tidak bawa apa-apa. Itu namanya gembel, miskin. Sudahlah, Bu. Saya nggak mau keluar. Tidak mau keluar bagaimana? Ayo. Ibu sudah bilang kamu di bawah itu. Kalau kamu itu ada, kamu butuh dia. Ayo, cepat. Tuh kan, Bambangnya datang ke sini. Ayo cepat. Rapikan badan kamu. Ayo, cucuk ibu. Ayo cepat. Den Bambang, maafkan ibu. Maafkan ibu kalau Ayu. Tidak apa-apa, Bu. Kalau memang Ayu sedang sakit, biarkan saja dia istirahat. Lain waktu aku bisa bertemu lagi dengan dia. Lagi pula, aku ada urusan dengan Kanjeng Bupati. Sampaikan salamku untuk Ayu. Iya, jangan.
polisi. Tapak Musti dan kamu Cundomanik. Kalau kalian mau melihat siapa Mariati sebenarnya dan kenapa aku jadi membenci perempuan itu, kalian perhatikan baik-baik. Data, mana itu mari di dalam mana? Ada di belakang ini. Keluarkan kami dari sini nih. Keluarkan kami nih. Kalian tahu kenapa kalian dikurung di sini? Keluarkan kami nih. Kami tidak mau menari lagi. Menari itu enak, dapat uang, punya kenalan banyak, dan kalian jadi bisa memakai giwang kalung dan cincin emas. Kami tetap mau keluar. Bagaimana bisa kalian keluar dari sini? Hutang kalian itu banyak. Hutang mendatangkan kalian dari desa kalian. Hutang ngajarin nari. Hutang pondokan dan hutang makanan. Belum lagi hutang pakaian-pakaian yang kalian pakai. Jangan jadikan kami barang dagangan. Kalau kalian masih saja keras kepala, ini mustika kembang kantilku akan membuat kalian menyerah dan hilang jiwa pemberontakan kalian. Sudah, mereka cuma tidak sadarkan diri. Besok mereka akan bangun, tersadar, dan berubah menjadi orang-orang yang penurut. Aku menyesal telah memberikan mustika kembang kantil itu padanya. Aku tidak mengerti kenapa Nyi Mariati dengan mudahnya menyalahgunakan mustika itu. Kenapa dulu Nyi Ratu memberikan kembang kantil itu padanya? Tangis ketika memintanya itu sangat membuatku haru. Baik, daripada terus menyesal, lebih baik kupacu Pramono agar dia segera menjalankan tugasnya. Dengar baik-baik. Kalau sekali lagi kalian ada yang berulah, jangan salahkan aku kalau aku buat hidup kalian menderita. Sekarang siapa? Siapa yang mau berbuat macam-macam lagi? Siapa? Bagus. Bagus kalau begitu. Sekarang juga kalian latihan sana. Latihan cepat. Cepat. Latihan yang bagus ya. Maaf nih. Boleh aku mengganggu sebentar? Den Bambang, kenapa bisa datang ke sini, Den Bambang? Aku sudah tahu di tempat. Saya sengaja merahasiakan semua ini dari Ayu. Sudah, Ibu. Ibu tidak perlu malu terhadapku. Justru karena aku tahu tempat apa dan tahu pekerjaan Ibu apa, aku lebih bersemangat lagi. Kalau aku bisa menikah dengan Ayu, aku akan berikan apa saja untuk Ibu supaya Ibu berhenti dari tempat ini. Wah, Den Bambang, terima kasih. Aden sampai punya rencana yang sangat mulia. Ini Ibu, ambillah. Itu sebagai bukti tanda keseriusanku untuk melamar Ayu. Allah, Den Bambang, terima kasih Den Bambang, terima kasih. Lamaran Den Bambang, saya terima Den Bambang, saya terima. Tapi kendalanya cuma Pramono. Aku yakin dia sebagai pengganggu hubunganku dengan Ayu. Pramono? Iya. Dan dia sekarang ada di rumah Ibu. Oh, Allah.
Pramono itu. Astaga, dasar laki-laki tidak tahu diri, tidak tahu malu. Saya itu sudah menolak dia, Den Bambang. Tapi saya Terserah ibu, apapun yang ibu lakukan. Yang penting ibu beritahu dia kalau aku sudah menamainya. baik, Den Bambang. Saya akan segera pulang. Saya akan selesaikan permasalahan ini. Kalah, Gangsar. Iya, Nyi. Ikut aku. Ayo, cepat. Cepat. Percaya tidak? Mariati yang malu karena kedoknya terbongkar, menjadi kalang kabut. Dan tekanan Bambang dengan kalung berlian yang diberikan, membuat Mariati benar-benar tidak berdaya. Kalau begitu kekerasan pasti akan terjadinya, tuh. Izinkan kami untuk mengamankan Pramono, Nyi Ratu. Tidak perlu. Biarkan apa yang akan terjadi. Terjadi seperti apa adanya. Jadi kamu benar-benar ingin menikahi seorang prajurit yang bernama Pramono ini? Iya, Kakang. Aku mau. Lalu bagaimana jika ibumu tidak merestui kita? Malah merestui kamu dengan orang lain? Aku akan melawan. Melawan apa? Ayo, lihat. Raden Bambang Wijarnako terakhir luhur. Juragan Kaya Raya sudah resmi melamarmu. Aku ibumu, ibu yang melahirkanmu, yang tahu persis mana emas, mana loyang, mana yang berkelas, mana yang tidak. Sudah dengan tangan terbuka menerima lamarannya. Apa sekarang kamu masih saja menolak lamarannya? Tidak, Bu. Ayo, tidak mau. Tidak mau. Oh, ibu tahu. Pasti karena Joko Pramono ini kan? Aku ini Mariati. Aku ibunya Ayu. Berarti pemegang mustika kembang kantil itu ini. Hei pemuda kampung, kenapa kamu diam? Kenapa? Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah ibu yang menyimpan mustika kembang kantil dari Ratu Kidul? Pemuda kampung miskin tengek. Apa memangnya hubungan kamu itu dengan Ratu Kidul? Apa? Aku ingin memintanya kembali dari Nyi Mariati. Lancang kamu! Kalau Gangsar hajar dia! Baik, Nyi. Ayo. Ayu? Ayu mana Ayu? Itu dia. Itu baru namanya laki-laki. Aku tahu. Berarti kekuatanku sudah menyatu ke dalam jiwanya. Apa itu? Kenapa Nyi Ratu Kidul ada di situ? Kamu mau kemana? Mengejar Ayu yang dibawa oleh Bambang. Itu memang kewajiban kamu. Tapi sebelum itu, berikan dulu mustika yang kini berada padamu. Ini. Terima kasih, Pramono. Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Lalu, bagaimana dengan cincin ini? Biar saja, karena dia yang akan membantumu untuk menemukan Ayu.
tidak salah. Nyi Ratu Kidul bilang kalau cincin mata hijau yang dipakai Pramono akan menunjukkan arah Pramono untuk menemukan air. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Pramono, berikan cincin mata hijau itu padaku. Cincin hijau ini penitipannya Ratu Kidul. Mana mungkin aku memberikannya padamu? Tolong bantu aku. Maaf Condromowo, aku terpaksa harus mengakhiri petualangan. Terima kasih Nyi Ratu. Mau kemana? Aku mau pulang, lepaskan aku. Pulang. Puri ini adalah milikmu. Dan Puri ini adalah rumahmu. Kembalikan aku pada ibuku, aku tidak sudi tinggal di sini. Diam! Lepaskan aku. Tidak, Lihat Ayu, ini kamarmu. Dan di sana sudah disediakan lemari. Lemari pakaian yang kamu bisa pakai dengan sesuai selera. Biarkan aku pulang, aku mau pulang. Kembalikan aku pada ibuku. Diam! Aku peringatkan kamu. Jangan pernah ucapkan kata-kata pulang, pulang, dan pulang. Aku sudah muak mendengar kata-kata itu. Aku tidak mau ada di sini. Aku mau kamu ada di sini. Apa yang kamu inginkan dariku? Ganti pakaianmu. Karena aku ingin sekali kamu terlihat cantik. Sebab kalau kamu tidak terlihat cantik, aku akan membunuhmu. Lepaskan dia. Dan kalian berjaga di depan pintu. Baik. Sekarang gantilah pakaian. Ayo! Sekarang pilihlah baju yang kamu suka. Aku tidak mau. Aku peringatkan sekali lagi. Pilih baju yang kamu suka. Atau kamu akan kucambuk pakai cambuk ini. Ayo cepat! Izinkan aku akan memperkenalkan penari baru kita. Dia akan menghibur kita malam ini dan juga akan membuat kita terpesona. Sekarang tundukkan wajah dan menarilah. Ayo dimulai. Hai. Kau kita dia. Bawa dia ke kamar. Baik. Tidak, aku tidak mau. Lepas. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku bilang lepas. Aku tidak mau ada di sini. Lepas. Lepaskan aku. Aku tidak mau ada di sini. Lepas. Lepaskan dan tinggalkan dia.
terjadi? Kenapa aku tidak bisa mencegah semua itu? Maka dari itu, Nyi Ratu, izinkanlah kami. Tidak, Tapi Babang Aka semena-mena. Kau dibiarkan seperti itu, Nyi Ratu. aku sudah mengutus Pramono. Percaya, Pramono akan melakukan tugasnya dengan baik. Dimas Pramono, Kang Mas, apa kamu capek? Lebih baik kamu istirahat dulu. Tenangkan dulu pikiran. Setelah tenang, lanjutkan pencarian. Rumahku tidak jauh dari sini. Ayo, kamu mampir. Nyi Ratu, Pramono menunda pengejaran. Izinkan kami menggantikan tugas Nyi Ratu. Tidak, sebab kelihatannya itulah yang harus terjadi. Ayu harus menerima dulu getah-getah dari dosa ibunya. Baru kita bisa menolongnya. Kamu masih berada di dalam salah satu kamar di puriku. Di kamar pengantin kita. Sudah. Tidak ada yang perlu kamu sesalkan. Karena semua itu sudah. Sekarang kamu mandilah. Bersihkan dirimu. Karena sebentar lagi ibumu akan datang. Apa kamu mau? Ibumu menemuimu dalam keadaan seperti itu. Kenapa, Bapak? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Karena apa yang kulakukan sama seperti yang dilakukan ibumu terhadap kakak perempuan. Apa maksud kamu? Jadi kamu ingin tahu? Pada saat itu, kakakku masih berumur 16 tahun. Dan aku sendiri, aku berumur 12 tahun. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibumu telah mengambil kakakku. Ibuku mengambil kakakmu. Kakakku masih terlalu kecil untuk kerja seperti itu. Apapun yang kulakukan dan membalaskan sakit hati kakakku untuk ibumu. Ayu. Maafkan ibu ya, Nak. Kenapa ibu menangis? Apa yang telah dilakukan Bambang ini untuk membalas semua perbuatan ibu terhadap kakak perempuannya, Bu? Sekarang Ayu yang hancur, Bu. Lihat, kalian bisa rasakan betapa hancur hati seorang ibu melihat anak gadisnya seperti itu. Kami bisa merasakannya, Nyi Ratu. Inilah yang disebut karma. Siapapun yang pernah menghancurkan kehidupan orang lain, maka pada suatu saat, ia pun akan dihancurkan. Saya lihat dia keluar. Aku tidak mau mendengar tangisan. Apa aku harus melepaskan ibu? Hah? Apa ibu ingat ketika ibuku menangis minta tolong untuk melepaskan kakakku Sari? Kenapa ibu diam saja? Ibu akan
menjual sekretari ibu. Ibu akan menjual rumah ibu. Ibu juga akan membebaskan semua penari kami untuk menebus Ayu. Dan ibu juga memeras kakakku sampai meninggal. Apa yang ibu lakukan? Ibu tidak boleh menyalahkanku. Semua yang kulakukan sama seperti yang ibu lakukan terhadap kakakku. Bawa dia. Lepaskan! Lepaskan dia. Lepaskan ibu itu dan hajar dia. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Apapun yang terjadi, kakak tetap mencintai. Kamu lihat sendiri tapak Musti. Bagaimana dengan tulus Joko Pramono menyatakan cinta dan masih tetap menerima Ayu sebagai calon istrinya. Iya, Nyi Ratu. Joko Pramono itu laki-laki sejati. Aku sangat bangga padanya. Nyi Ratu, sebaiknya kita pulang. Sepertinya akan terjadi sesuatu setelah semua ini. Pengangkatan dan penobatan Nongwulan itu salah besar. Menjadikan Nongwulan sebagai Ratu Laut Selatan dengan gelar Kanjeng Ratu Kidul. Hah, bagaimana mungkin bidadari yang sudah kucampakkan ke bumi karena dosa-dosanya bisa diangkat jadi ratu? Mahadewi, Mau bicara apa kamu, Nawangsari? Mau membela Yundamu? Yunda Nawangwulan bisa menjadi seorang ratu. Itu semua karena penilaian rakyat dan dukungan yang sangat kuat dari warga Segoro Kidul dan para nelayan. Kamu mau bilang kalau aku tidak berhak menilai? Gitu? Yunda Nawangwulan bukan warga Kayangan lagi, Mahadewi. Oh, kamu memang terlalu membanggakan Yundamu. Lihat saja, aku akan datang ke sana. Aku akan menghancurkan Segoro Kidul dan aku akan menghancurkan juga Singgasana Ratu Kidul. Mahadewi sangat jahat. Gila itu yang akan Mahadewi lakukan. Aku akan segera ke Segoro Kidul dan aku akan melaporkan perbuatan Mahadewi. Iya, pergi sana. Pergi semua. Cium kaki Yundamu sebelum dia lebur menjadi abu. Laut Kidul, bergejolaklah. Laut Kidul, jemput aku. Jemput aku dengan gulungan ombakmu. Jemput aku dengan gulungan ombakmu. Kami menangkap bapak dan anak ini ingin bunuh diri, Nyi Ratu. Cundomani, bawa anak itu kemari.
rantainya. Cepat lakukan. Baik, Nyi Ratu. Aku tahu Kanda bukan ingin bunuh diri, tapi Kanda hanya tidak tahu caranya bagaimana masuk Laut Kidul. Selamat datang, Kanda. Aku senang sekali bertemu Kanda. Aku tahu. Kau pasti mengenaliku, Dinda. Tangis Nawangsila yang membuatku neka agar ombak membawaku ke hadapanmu. Aku senang sekali, Kanda, bisa bertemu dengan Nawangsi. Gawat, Yunda! Yunda, gawat Yunda! Mahadewi mau menyerang Laut Kidul. Apa alasannya? Dia tidak setuju Yunda menjadi seorang ratu. Ya, aku tidak setuju. Turun kamu dari singgasana. Terima kasih, Kanda. Ternyata kedatangan Kanda ke sini bukan hanya untuk membahagiakan aku, tapi Kanda juga menunjukkan kalau Kanda benar-benar menyayangiku. Terima kasih, Kanda.